Inzaghi ungkap pentingnya strategi bola mati dalam kemenangan Inter atas Cagliari. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, menegaskan bahwa strategi bola mati merupakan elemen penting dalam sepak bola modern. Hal ini terlihat dari kemenangan 3-0 atas Cagliari di Unipol Domus, di tengah meningkatnya tekanan untuk memenangkan Serie A dan Liga Champions. Inter sempat kesulitan menembus pertahanan solid Cagliari, tetapi seperti yang sering terlihat dalam beberapa musim terakhir, skema bola mati menjadi penentu. 2 gol pertama tercipta dari situasi sepak pojok yang diolah kembali oleh Nicolo Barella. Alessandro Bastoni mencetak gol lewat sundulan melengkung, sementara Lautaro Martinez mencetak gol melalui tap-in. Gol ketiga dilesakan Hakan Calhanoglu dari titik penalti, yang juga berasal dari situasi sepak pojok setelah handball Mateusz Wieteska. Statistik menunjukkan bahwa Inter mencetak 12 gol dalam 15 menit pertama babak kedua musim ini, tanpa kebobolan dalam periode yang sama. Di akhir babak pertama, saya memuji performa tim dan meminta mereka untuk terus menekan tuan rumah. Bermain melawan tim seperti Cagliari, yang hanya kalah tipis dari Atalanta dan Fiorentina, bukanlah tugas mudah, kata Inzaghi kepada DAZN. Kami bermain sebagai tim, meskipun ada beberapa kesalahan di sepertiga akhir. Namun, semangat untuk menang membawa kami ke hasil ini, ditambahnya. Inzaghi juga mengapresiasi kerja keras timnya dalam mempraktikkan skema bola mati. Ia menyoroti peran pemain seperti Federico Di Marco, Hakan Calhanoglu, dan Christian Aslani sebagai spesialis bola mati yang memberikan keunggulan dalam situasi ini. Organisasi dalam sepak bola modern sangat penting, dan hal ini memberi kami keuntungan besar, jelasnya. Lautaro Martinez fokus bawa lebih banyak trofi untuk Inter. Kapten Inter, Lautaro Martinez, menegaskan ambisinya untuk membawa lebih banyak trofi ke klub pada tahun 2025. Pernyataannya ini disampaikan setelah kemenangan 3-0 atas Cagliari di Serie A, di mana ia mengakhiri paceklik golnya di liga yang berlangsung sejak 3 November. Pada pertandingan di Sardinia, Inter memulai laga dengan lamban, namun berhasil mendominasi di babak kedua. Gol pembuka dicetak oleh Alessandro Bastoni pada menit ke-53, diikuti oleh gol Lautaro dan penalti Hakan Calhanoglu. Ketiga gol tersebut berasal dari situasi bola mati yang tidak berhasil diantisipasi dengan baik oleh Cagliari. Saya senang, terutama karena kami menghadapi tim yang sangat membutuhkan poin. Penting bagi kami untuk meraih kemenangan sebelum pergi ke Riyadh untuk Supercopa, kata Lautaro kepada DAZN. Lazio ditahan imbang Atalanta, Baroni tidak ingin ada penyesalan. Marco Baroni tidak ingin Lazio merasa menyesal setelah ditahan imbang tamunya pemuncak klasemen Serie A, Atalanta dengan skor 1-1 dan menegaskan mereka seharusnya bangga dengan performa yang telah ditunjukkan di pertandingan yang berlangsung di Stadio Olimpico pada Sabtu 28 Desember malam waktu setempat. Lazio mungkin merasa adanya penyesalan setelah pertandingan berakhir di Stadio Olimpico karena mereka sempat unggul terlebih dahulu selama 1 jam saat melawan Atalanta melalui gol Visayo Dele-Bashiru yang menyambut umpan terobosan Nicolo Rovella. Tuan rumah memiliki beberapa peluang emas, salah satu yang nyaris berbuah gol adalah dari Boulaye dia akan tetapi Marco Brescianini yang diturunkan dari bangku cadangan sukses menjebol gawang Bianco Celesti guna menyeimbangkan kedudukan dengan memanfaatkan umpan Ademola Lookman. Saya telah mengatakan kepada para pemain di kamar ganti bahwa saya bangga dengan penampilan mereka melawan tim hebat yang memiliki segalanya untuk menantang gelar juara. Menurut saya kualitas penampilan yang paling penting saat melawan sebuah tim kuat, ujar Baroni via Sky Sport Italia. Tidak ada penyesalan. Kami harus bertahan di sana karena tim ini harus tetap bertumbuh dalam hal karakter dan kemampuan untuk mengatasi pertandingan seperti ini. Para pemain telah memberikan segalanya di momen paling sulit dan menunjukkan karakter. Itu yang membuat saya tertarik. Federico Chiesa pertimbangkan kembali ke Italia dengan status pinjaman. Federico Chiesa dikabarkan ingin meninggalkan Liverpool pada paruh kedua musim ini untuk mencari waktu bermain lebih banyak. Berdasarkan laporan dari Foot Mercato, bintang asal Italia ini lebih memilih kembali ke Serie A, dengan Inter dan Napoli menjadi dua klub yang paling berminat untuk merekrutnya dengan status pinjaman. Chiesa, yang bergabung dengan Liverpool di awal musim, kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah manajer Arne Slot. Situasi ini mendorongnya mempertimbangkan opsi pindah sementara agar dapat menjaga performanya, terutama dengan target tampil optimal di level internasional. Inter dan Napoli dilaporkan sedang memantau situasi Chiesa. Napoli, yang sedang bersaing di papan atas Serie A, melihat Chiesa sebagai opsi untuk menambah daya gedor di lini serang mereka. Sementara itu, Inter sang juara bertahan, ingin memperkuat skuad mereka dalam upaya mempertahankan gelar Liga dan tampil lebih kompetitif di Liga Champions.
Jika kesepakatan ini terwujud, Chiesa diharapkan dapat kembali menemukan performa terbaiknya di liga yang sudah akrab baginya. Bagi Liverpool, peminjaman ini juga dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan Chiesa mendapatkan waktu bermain yang cukup tanpa kehilangan kontribusinya dalam jangka panjang. Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait kepindahannya, tetapi negosiasi diperkirakan akan berlanjut menjelang dibukanya bursa transfer Januari. Chiesa, yang dikenal dengan kemampuan dribblenya yang tajam dan fleksibilitas bermain di berbagai posisi, diyakini akan menjadi aset berharga bagi klub manapun yang berhasil mendapatkannya. Masa depan Fikayo Tomori di AC Milan dipertanyakan. Karir Fikayo Tomori di AC Milan tampaknya berada di persimpangan jalan setelah performa buruk di awal musim ini. Bek asal Inggris, yang sebelumnya menjadi pilar utama di lini belakang Rossoneri, kini menghadapi tantangan besar untuk kembali ke performa terbaiknya. Dengan munculnya opsi baru di lini pertahanan Milan, masa depan Tomori di klub mulai diragukan. Ketika Tomori pertama kali tiba di Milan pada Januari 2021, ia langsung menjadi pemain kunci di lini belakang. Kecepatan, kemampuan membaca permainan, dan agresivitasnya membuatnya menjadi salah satu bek terbaik di Serie A. Namun, musim ini, Tomori tampak jauh dari performa yang pernah membuatnya menjadi favorit para penggemar Milan. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan performa Tomori. Salah satu titik balik dalam musim buruk Tomori adalah pertandingan melawan Fiorentina. Dalam laga tersebut, ia terlibat dalam insiden penalti dengan Tammy Abraham, yang menjadi momen krusial bagi Milan. Kesalahan itu tampaknya memengaruhi hubungan Tomori dengan pelatih Paulo Fonseca, yang sebelumnya ingin membangun lini pertahanan di sekelilingnya. Meskipun satu pertandingan buruk seharusnya tidak menjadi alasan untuk mencadangkan pemain sepenuhnya, insiden di Florence tampaknya menjadi awal dari penurunan kepercayaan Fonseca terhadap Tomori. Meskipun masih ada waktu untuk membalikan keadaan, jalan kembali ke tim utama Milan tampaknya sulit. Jika tidak ada perubahan signifikan, kemungkinan besar Tomori akan meninggalkan Rossoneri dalam waktu dekat, membuka babak baru dalam karirnya. Bagi Milan, keputusan untuk mempertahankan atau menjual Tomori akan menjadi ujian manajemen mereka dalam mengelola aset pemain dan menjaga stabilitas tim.